Ada setidaknya 50 RPH di bawah KPH Bojonegoro, masing-masing dengan luas yang hampir mencapai 1.000 hektar. Lahan yang habis diguyur hujan membuat jalur lebih licin dari biasanya. Medan hutan seperti ini menjadi menu setiap hari yang harus dilalui para polisi kehutanan. Dalam perjalanan pun saya menyadari bahwa ukuran pohon jati di sekeliling kami cenderung masih berdiameter kecil. Umur pohon sepertinya belum mencapai 20 tahun. Sementara beberapa batang pohon yang terlihat lebih besar justru hanya tersisakan dengan bagian bawah yang bekas ditebang. Sepeda motor yang kami gunakan, kami parkirkan di salah satu pos penjagaan di dalam hutan. Kami pun melanjutkan patroli dengan berjalan kaki. Hanya ada 7 petugas yang melakukan pengawasan dalam satu area resort pemangkuan hutan. Tak ada perlengkapan khusus yang biasa dibawa selain parang dan pisau. Pisau biasanya digunakan untuk menandai apabila ada penemuan pohon yang bekas ditebang. Ya, bisa jadi RPH Celubung ini luasnya sekitar 836 hektar, tapi yang jaga itu hanya ada 6-7 orang. Jadi bayangin bagaimana hutan ini tidak rawan pencurian dengan petugas yang begitu sedikit. Ini kalau Pak Dwi sendiri kewalahan nggak sih Pak, misalnya jagain hutan yang begitu luas dengan personil terbatas kayak gini? Sebetulnya kalau mengingat potensinya masih kayak gini ya, kita sangat kewalahan Mbak, untuk personil yang jelas kurang. Karena apa, dari 836,5 itu kita hanya 7 orang saya Mbak. Jadi, tapi kalau Bapak sendiri pernah nggak sih ngegepin orang lagi nyuri kayu pas lagi patroli? pernah kita ya, orang juga pernah kita mengamankan kayunya karena pelaku tidak tertangkap. Kita hanya bisa mengamankan kayu saja. Berarti kalau ketemu itu mereka ngelawan atau kabur apa Tidak, gimana? kalau di wilayah khususnya di RPH kami ini tidak ada namanya pencuri itu berani, nggak ada. Kebanyakan pada kabur gitu ya? Kabur, seperti kemarin kita juga menangkap itu, dapat bibit sepeda motor juga di petak sebelah sini. Diamanin gitu ya? Iya. Pengawasan Polhut dilakukan untuk memberikan laporan ke pihak perhutani apabila terdapat penemuan pencurian kayu. Penangkapan memang jarang dilakukan karena pada umumnya pelaku sudah melarikan diri terlebih dahulu. Bahkan seringkali saat melakukan patroli, beberapa pohon sudah ditemukan dalam kondisi tidak utuh. Jadi ini merupakan salah satu pohon yang sudah dicuri, tapi waktu ketahuan ini sudah terpotong seperti ini ya. Dan ini kalau misalnya di kawasan hutan kayu jati, emang pencurian ini biasanya dilakukan dengan gergaji yang tradisional. Ini kelihatan dari teksturnya lebih halus dibandingkan kalau menggunakan senso. Dan ini juga salah satu hal yang mempersulit para petugas untuk mengetahui apakah ada pencurian atau tidak. Karena kalau pakai gergaji tradisional itu tidak terdengar, beda dengan kalau menggunakan mesin gergaji. Menjaga keamanan di hutan memang bukanlah tugas yang mudah. Dengan perlengkapan dan petugas terbatas, pencurian kayu sulit terdeteksi. Sejumlah kasus pencurian kayu bahkan baru diketahui beberapa hari setelah kejadian. Waduk Pacal menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak dari illegal logging. Di pagi dan sore hari, waduk ini biasanya diramaikan para nelayan dari dalam maupun luar kota. Mereka hanya mengandalkan sampan kecil untuk mengelilingi waduk seluas 3.800 km persegi ini demi mencari peruntungan. Pagi Bu, mau kemana ini? Mau pergi mancing, jauh nggak Bu? Kali ini saya berbagi satu perahu bersama Ibu Jumira. Kami akan mengambil bubu atau alat penangkap udang yang sudah dipasang 1 hari sebelumnya. Beberapa nelayan lain pun ikut berangkat bersama kami.